Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Di bab ini kita akan membahas tentang desain pembelajaran. Seperti yang harusnya kita tahu, satu pembelajaran itu dia memuat struktur. Nah, struktur itu dimulai dari model. Model itu adalah bentuk ekstrak, bentuk ringkas dari proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam model selalu ada strategi, setting materi, dan prosedur yang digunakan oleh guru untuk menimbulkan hasil belajar. Jadi strategi itu biasanya nanti di sana ada expository, inquiry, atau macam-macam gitu ya. Jadi nanti bisa di search strategi itu apa saja. Artinya ketika kita mau mendesain pembelajarannya, kita pikirkan adalah secara umum nanti prosesnya seperti apa. Jadi ekstraknya itu gambarannya seperti apa. Kemudian strategi yang kita pakai apa? Apakah pakai inquiry, apakah pakai eksplanasi, penjelasan gitu ya. Nah, itu strategi. Jadi setting materinya mau dibuat prosedurnya itu seperti apa. Kemudian metode itu adalah cara untuk mewujudkan strategi tadi. Misalkan pakai eksplanasinya pakai apa? Apakah pakai ceramah, apakah pakai presentasi siswa, atau yang lainnya. Itu metode. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan. Nah, pendekatan itu adalah harusnya lebih awal ya. Jadi model, pendekatan, strategi. Nah, pendekatan itu biasanya cuma dibedakan jadi dua, berbasis guru atau berbasis siswa. Ketika berbasis guru, misalnya strateginya adalah eksplanasinya bentuknya apa? Apakah bentuknya adalah ceramah, atau bentuknya real, ataukah visual atau audio. Nah, itu strateginya nanti gitu ya. Metodenya tadi. Jadi model, pendekatan berbasis guru misalkan ya, berbasis guru. Kemudian strateginya adalah eksplanasi, metodenya adalah ceramah. Nah, kemudian teknik sama taktik itu berupa cara menerapkan metode tadi. Kalau teknik itu caranya ceramah, artinya cara ceramah. Jadi cara ceramahnya seperti apa, ngelucu atau tidak ngelucu, nah itu caranya. Kemudian taktiknya adalah gaya, dan gaya itu per masing-masing guru berbeda. Jadi kalau teknik adalah cara ceramah tadi dimulai dari apa, kemudian ditutup dengan apa, dan seterusnya, itu taktik. Jadi semua ceramah harus ada pembukaan, kemudian pembahasan, kemudian penutupan. Nah, sementara gaya itu adalah gaya saya dan gaya Anda tentu berbeda. Itu adalah gaya ceramah. Makanya sangat individualis sekali, sifatnya sangat individual sekali. Oke, strategi perorganisasian pembelajaran mencakup dua hal. Nah, kalau kita belajar nanti pembelajaran itu di organisasi menurut dua hal. Satu, pengurutan atau sequencing dalam penyajian isi bidang studi. Jadi isinya itu tentu sequencing. Jadi tidak mungkin kita mau belajar tafsir sebelum dimulai melakukan tafsir, sebelum mengerti definisinya, kemudian langkah-langkahnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu namanya, jadi harus urut ya. Jadi pembelajaran itu bertahap. Jadi nggak bisa kemudian tiba-tiba di awal kita udah bahas bagaimana cara belajar tanpa kita jelaskan dulu pembelajaran seperti apa kan gitu. Bagaimana meneliti sementara tahapan-tahapan meneliti belum dijelaskan. Seperti apa meneliti belum diajarkan. Kemudian sintesis ini adalah terkait dengan fakta, konsep, prosedur, atau prinsip. Jadi ketika kita mau mengajarkan sesuatu selalu ada kaitan itu. Dan ketika ada kaitan itu maka kita melakukan sintesis. Jadi ada pola dua, ada pengurutan, ada sintesis. Penggarapan strategi pengorganisasian pembelajaran tidak bisa dipisahkan dari karakter struktur isi bidang studi berupa struktur belajar, struktur konseptual, struktur teoritis. Jadi kalau Anda mau membuat pembelajaran, maka
Kita harus pahami sequencing sama synthesizingnya itu berbeda. Jadi kita mengajarkan tahsin itu tentu berbeda dengan mengajarkan tahfidz. Struktur belajarnya beda, konsepnya beda, teorinya beda. Jadi kalau kita mau mengajarkan tafsir tentu dia berbeda pula dari tahsin. Nah, disitulah kemudian desain pembelajaran itu sesungguhnya tidak ada yang sama. Meskipun polanya bisa sama, tetapi isinya tentu berbeda dan cara mengajarkannya tentu juga akan berbeda. Nah, di sini kita akan belajar bahwa metode adalah sejumlah aktivitas yang dilakukan guru untuk menuntaskan proses pembelajaran dengan cara mudah. Jadi tadi ada model bentuk ekstraksi, jadi keseluruhan pembelajaran. Dalam model selalu ada pendekatan, apakah berbasis guru ataukah berbasis siswa. Kemudian di situ ada strategi. Nah, strategi ini selalu ada jenis metode yang dipilih untuk mewujudkan strategi tadi. Misalkan kita ekspanasi, kita pakai ceramah bisa. Kemudian misalkan kita inquiry, maka kita pakai tanya jawab atau kita pakai diskusi. Nah, itu namanya metode. Nah, jumlah aktivitas yang dipakai untuk menuntaskan proses pembelajaran dengan cara mudah, waktu tercepat, dan biaya terendah, itu adalah metode yang menyampaikan kita pada tujuan pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran dapat dibagi menjadi 3, berpusat pada guru, berpusat pada siswa, dan berpusat pada guru dan siswa. Yang berpusat pada guru, di situ ada ceramah, ada yang sifatnya informatif, bisa klasikal, bisa tetapi sifat ceramah itu adalah sifatnya informatif. Dia penjelasan terhadap materi yang kita pakai. Kemudian sifatnya adalah klasikal, dia bisa dipakai untuk banyak orang dalam satu kelas, tapi cenderung membosankan. Nah, jadi ceramah itu cenderung membosankan, meliputi ceramah murni, kisah, taudih itu penjelasan gitu ya, dari syarah, dari satu kata. Kalau taudih biasanya dari gambar, kemudian syarah dari teks. Muhakah itu adalah mengikuti, mendiktekan. Wasuf itu adalah deskripsi. Nah, kemudian ada talqin. Talqin itu mendiktekan. Nah, muhakah itu andang ya sama sih, hampir sama dengan talqin gitu. Adapun metode berpusat pada siswa adalah problem based method. Jadi metode berbasis masalah. Jadi nanti siswa diberi masalah, kemudian Anda boleh berdiskusi, Anda boleh search, Anda boleh melakukan apapun, yang penting problem itu kejawab. Nah, ini problem based method. Nah, kemudian ada kooperatif dan kolaboratif. Kooperatif itu sebenarnya diskusi sama kerja bareng gitu ya. Dua-duanya kerja bareng, cuma bedanya adalah kalau kooperatif itu dalam satu topik yang sama, kemudian dilakukan secara bareng-bareng dan membahas satu topik yang sama. Jadi misalkan bahas tentang nun sukun misalnya, kelompok 1 itu juga bahas nun sukun, kelompok 2 juga nun sukun, kelompok 3 juga nun sukun, sama. Tetapi bedanya kalau kolaboratif misalkan kita bahas tentang hukum nun sukun. Nah, hukum nun sukun itu mungkin kelompok pertama membahas tentang izhar, kelompok kedua membahas tentang idgham, kemudian kelompok 3 membahas tentang ikhfa misalkan begitu. Jadi kelompok dibuat kelompok, tetapi beda topiknya, masih dalam satu kesatuan topik. Nah, kemudian role model itu adalah contoh. Kalau bahasa yang lain mungkin simulasi gitu ya. Jadi dikasih bisa juga bukan simulasi ya, role model. Misalkan dibuat topi misalkan ya. Jadi kalau izhar pakai topi hijau, kemudian kalau ikhfa pakai topi kuning, dan seterusnya gitu kira.
Jadi ini jelaskan ini dan seterusnya gitu. Nah ini role model. Bisa juga sebagian memahami role model menjadi simulasi tadi, jadi contoh. Nah jadi si A suruh membahas tentang izhar misalkan itu, kemudian satu kelas mengamati, setelah itu mengikuti. Kemudian belajar mandiri, self learning. Belajar mandiri itu artinya ya mahasiswa belajar kemudian nanti diajukan ke gurunya, dikoreksikan ke gurunya apakah ini benar atau tidak benar, apakah yang kurang tepat yang mana, yang perlu dikoreksi yang mana. Kemudian belajar terprogram. Belajar terprogram itu guru membuat panduan untuk belajar dan siswa mengikutinya. Oke. Kemudian metode yang berpusat pada dua, bisa guru dan siswa, jadi yang sifatnya kombinasi. Satu adalah diskusi. Nah, diskusi ini terhitung efektif dalam mengembangkan kemampuan siswa, tetapi sering bersifat idealis tanpa data material. Ya, karena kita sering berdebat pada sesuatu yang sifatnya konseptual, dan kita sering menolak sesuatu yang sifatnya konseptual, sehingga kita lupa bahwasanya di dalam konsep itu ada fakta, ada bentuk realnya. Nah, itu harus dikuatkan. Karena itulah kemudian ketika mau debat perlu diperhatikan satu, kritis, kejelasan tujuan dan keaktifan. Jadi bukan yang penting diskusi begitu. Kemudian tanya jawab melalui 3 tahapan. Ya, tanya jawab itu biasanya yakin, ragu, dan yakin kembali. Nah, ini tahapan tanya jawab. Pertama kita yakin, kemudian dibikin ragu, kemudian diyakinkan kembali. Nah, kemudian induksi. Induksi itu adalah ada fakta kecil, banyak, kemudian kita tarik menjadi satu kesimpulan. Misalkan ketika nun mati ketemu ya, nun mati ketemu wawu, nun mati ketemu itu, maka dibaca dengung misalkan. Itu kemudian disimpulkan ternyata kalau ketemu ya, nun, wawu, mim, itu jadinya idgham misalkan, atau yanmu itu ya, itu jadinya idgham. Nah, itu ada fakta kecil, ada kejadian kecil, ada peristiwa, kemudian kita simpulkan, itu namanya induksi. Kalau deduksi itu adalah misalkan kita belajar satu prinsip, idgham itu harus dibaca dengung misalkan, kemudian kita harus dibaca dengung, ini adalah prinsip. Nah, setelah itu kita cari fakta-fakta yang disebut dengan idgham, misalkan tadi ya, mim, nun, wawu gitu. Nah, itu kemudian kita aplikasikan. Nah, itu dari yang sifatnya umum pada sesuatu yang sifatnya khusus, sifatnya sifatnya umum, kemudian sifatnya yang parsial atau sifatnya yang individu. Oke.